Ini tujuannya adalah untuk melindungi para calon jemaah haji pada saat sebelum keberangkatan dan nanti setelah selesai menunaikan ibadah haji. Sama seperti program JKN pada umumnya, artinya saat jemaah haji mengalami kendala kesehatan, kemudian prosedur yang dilalui juga sama, jadi melalui FKTP, kemudian jika memang perlu dirujuk, akan dirujuk, itu pasti akan dijamin. Kalau kepesertaan JKN Bapak Ibu semua aktif, pastinya saat akan berangkat dan nanti setelah pulang dari Tanah Suci, tidak perlu khawatir karena untuk pelayanan kesehatannya sudah ada yang melindungi. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Alifia Yuna Amri dalam Tribun Topik yang akan membahas topik menarik untuk diulik. Sebelumnya gimana nih kabar Tribuners nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun Tribuners berada. Oke Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Henry Army Iriawan selaku Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 6. Halo Bapak, gimana kabarnya? Halo, kabar baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Halo Tribuners. Halo Tribuners. Oke, ini kan menjelang akhir tahun dan awal tahun nih Pak. Ya. Kira-kira kesibukannya apa nih Pak? Ya, kesibukannya kalau akhir tahun gini biasanya evaluasi apa yang sudah dilakukan Sebelumnya ya. dari awal tahun sampai akhir tahun, sama persiapan tentunya tantangan ke depan yang semakin menantang di tahun depan. Nah, bicara tentang tantangan ke depan nih Pak, kita akan membahas terkait dengan implementasi persyaratan JKN aktif dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena mengingat nanti beberapa bulan lagi kan sudah ada bulan Ramadan dan bulan haji ya Pak ya. Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan nih Bapak, apa sih kaitannya BPJS Kesehatan dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 nanti? Oke, jadi saat ini untuk calon jemaah haji itu salah satu syaratnya adalah memiliki kepesertaan JKN yang aktif. Oke. Kenapa? Nah, ini tujuannya adalah untuk melindungi para calon jemaah haji pada saat sebelum keberangkatan dan nanti setelah selesai menunaikan ibadah haji. Biasanya nih setelah selesai berhaji kan kondisinya lelah, capek. Nah, kita tidak ingin saat pulang tidak ada jaminan kesehatan yang melindungi para jemaah saat tiba di tanah air. Oke, berarti ini proteksi ya Pak ya untuk para calon jemaah kesehatan, haji. betul. Oke Pak, mengingat ada banyaknya usia yang mungkin lanjut usia ya Pak calon jemaah haji ini, mungkin ada Pak beberapa yang tidak aktif begitu dari program JKN ini sendiri. Mungkin bagaimana sih Pak cara mengaktifkannya kembali atau alurnya seperti apa? Nah, untuk pengaktifan ini tergantung segmennya dari para calon jemaah haji. Mungkin kalau untuk yang segmen mandiri bisa dicek, kemudian misalkan ada tunggakan bisa dilunasi sehingga nanti kepesertaannya aktif kembali. Atau kalau sama sekali belum pernah punya, belum daftar, nah silakan bisa daftar. Syaratnya juga cukup mudah karena harus daftar satu keluarga, jadi perlu disiapkan KTP, KK, kemudian fotokopi rekening tabungan karena nanti juga akan digunakan sebagai sarana auto debit. Oke. Jadi lebih mempermudah untuk proses pembayaran iurannya. Betul. Pak, tadi kan kita bicara tentang calon jemaah haji ya Pak. Kita semua kan tidak tahu bagaimana kondisi masing-masing calon jemaah haji. Apakah BPJS Kesehatan ini bisa mengcover calon jemaah haji ini saat mengalami sakit di Tanah Suci atau hanya bisa digunakan di Indonesia saja? Nah, sebagaimana namanya program jaminan kesehatan nasional untuk proteksi terhadap layanan kesehatan dari para calon jemaah haji ini disediakan pada saat sebelum berangkat dan setelah tiba kepulangan. Sementara kalau proses pada saat proses pelaksanaan ibadah haji sendiri itu dari pemerintah terkait proses pelaksanaan haji ada apa ya? Alur khususnya. Jadi ada memang khusus disediakan oleh pemerintah pada saat pelaksanaan di sana. Jadi bukan ditanggung melalui program JKN. Oke, Pak. Terus berbicara tentang pelayanan khusus tadi ya Pak kan tidak semua
peserta program JKN itu calon haji. Nah, apakah yang membedakan antara program JKN ini untuk calon haji dengan yang bukan? Apakah ada mungkin kayak vaksin meningitis atau seperti apa? Sebenarnya pada prinsipnya program JKN ini sama, baik itu bagi calon jemaah haji maupun bagi peserta lain. Oke. Sementara untuk vaksin meningitis itu sebagai syarat keberangkatan haji, Betul. itu memang tidak dijamin oleh program JKN. Karena program JKN sebagaimana diketahui kan program jaminan kesehatan. Saat kesehatan mengalami gangguan, nah itulah saatnya program jaminan kesehatan ini melindungi. Oke Pak, kemudian nih Pak, apa saja pelayanan yang dijamin dan tidak dijamin oleh BPJS untuk calon jemaah haji ini? Kalau pelayanan yang dijamin dan tidak dijamin tentunya sama seperti program JKN pada umumnya. Artinya saat jemaah haji mengalami kendala kesehatan, kemudian prosedur yang dilalui juga sama, jadi melalui FKTP, kemudian jika memang perlu dirujuk akan dirujuk, itu pasti akan dijamin. Oke, Ya, berarti jadi yang sesuai dengan alur. Sesuai dengan alur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau yang tidak dijamin tentunya yang tapi saya nggak yakin juga kalau cuma haji misalkan kayak melakukan kegiatan ekstrim. Biasanya kalau panjat tebing, jatuh, nah itu tidak dijamin karena itu olahraga ekstrim. Iya, Nah, oke betul. nah seperti itu. Tapi itu kan nggak mungkin ya dilakukan Iya. oleh jemaah haji. Pak, saya tuh sering mendengar adanya Sisko Patuh nih Pak. Ya. Sebenarnya itu apa dan apa kaitannya dengan BPJS Kesehatan Pak? Jadi untuk calon jemaah haji ini datanya masuk dalam Sisko Patuh. Oke. Sementara kalau kami punya database tersendiri. Nah, kami berkolaborasi nih. Jadi antara Sisko Patuh dengan BPJS Kesehatan saling sinkronisasi data. Betul. Sehingga nanti akan didapat para calon jemaah yang memang posisi kepesertaan JKN-nya nonaktif atau malah sama sekali belum pernah terdaftar. Nah, di situ kami akan membantu para calon jemaah haji tersebut untuk mengaktifkan ataupun melakukan pendaftaran. Oke, terakhir nih Pak, Oke. pesan untuk Tribuners khususnya calon jemaah haji tahun 2026 nanti. Buat Tribuner yang juga merupakan calon jemaah haji khususnya nanti di tahun 2026, mohon pastikan bahwa kepesertaan JKN Bapak Ibu semua aktif karena kita sekali lagi kita tidak tahu kapan kita akan membutuhkan layanan kesehatan. Nah, untuk itu kalau kepesertaan JKN Bapak Ibu semua aktif, pastinya saat akan berangkat dan nanti setelah pulang dari Tanah Suci tidak perlu khawatir karena untuk layanan kesehatannya sudah ada yang melindungi. Oke Bapak, terima kasih atas waktu dan informasinya. Nah Tribuners itu tadi, semoga Tribuners bisa mendapatkan informasi khususnya bagi para Tribuners yang nantinya menjadi calon jemaah haji tahun 2026 nanti. Nah, untuk update informasi terbaru, jangan lupa follow akun Instagramnya BPJS Kesehatan di @infojkn-jateng.diy. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Tribun Topik selanjutnya yang akan membahas topik-topik menarik untuk diulik. Saya Alifia Yumna Amri bersama dengan Pak Henry, pamit undur diri dan terima kasih.